Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Tribuners, sore ini kita ketemu lagi dalam program Mojok Politik membahas Pilkada Provinsi Jambi 2020. Hari ini kita sengaja mendatangkan seorang akademisi yang juga pengamat politik di Provinsi Jambi. Saya perkenalkan Bang Arfai, SHMH. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang, ya? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Bang, hari ini kita ingin meminta analisa Abang terkait dengan manuver atau eskalasi politik Provinsi Jambi, terutama terkait dengan dukungan parpol. Ini, Bang, ada 3 parpol yang sampai hari ini belum juga mengeluarkan rekomendasi. Ada PDI Perjuangan, kemudian ada Demokrat, dan ada Partai Amanat Nasional. 3 partai yang memiliki kursi cukup besar di DPRD Provinsi Jambi, dan ini sangat menentukan, Bang. Ya. Pertanyaan kita kan kenapa 3 partai besar ini sampai sekarang belum juga mengeluarkan rekomendasi, sehingga konstelasi politik di Provinsi Jambi itu berubah-ubah. Terakhir kemarin, PDIP dikatakan akan mengeluarkan rekomendasi. Tapi faktanya dalam pengumuman kemarin untuk Pilgub Jambi belum juga dikeluarkan rekomendasi. Ya, sekarang, Bang, kita minta analisa pertama, Abang. Kenapa partai terkesan ada semacam tarik ulur? Iya, terima kasih. Itu pertanyaan yang menarik ya. Jadi Pilgub Provinsi Jambi, analisa saya di 2020 ini sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi kelihatan sekali bahwa jabatan gubernur itu adalah jabatan yang seksi. Jabatan gubernur itu punya kepentingan besar dengan kepentingan nasional, politik nasional, dan hampir semua partai itu memikirnya ke sana. Nah, sekarang kita lihat mengapa pertanyaan tadi ada 3 partai seolah-olah tarik ulur. Nah, saya katakan begini, ada 3 indikator bisa mengukurnya itu. Yang pertama arus atas, yaitu para DPP, pimpinan di pusat itu, mereka punya kebijakan. Yang kedua ada arus tengah, ini para pengurus-pengurus DPD dan cabang. Juga ini punya pertarungan juga. Dan yang ke arus bawah itu adalah para anggota konstituen dan sebagainya. Ketiga ini saya pikir adalah merupakan sesuatu yang sampai detik ini selalu itu bertarung, meracik. Ya. Meracik yang tepat seperti apa. Nah ini jadi yang menjadi menarik. Sebenarnya kalau mau bicara kita dimensi tarik di mesin politik, maka kita akan bicara kalau bahasa orang awam itu kode alamnya. Artinya secara sinyal itu pada dasarnya sudah bisa dibaca. Secara sinyal ya. Secara sinyal sudah bisa dibaca. Misal contoh, saya ambil contoh. PDIP belum menentukan siapa posisi. Ya kan? Di mana posisinya? Merekom siapa? Tetapi secara sinyal sebenarnya sudah bisa dibaca itu. Ya kan? Terus pertanyaan muncul, kenapa PDIP mundur? Kita perlu ingat, PDIP ini partai yang selalu senang dengan simbol. Selalu senang dengan momen. Ya, selalu senang ingin diingat. Nah, ini yang perlu dilihat gitu loh. Jadi jangan menilai. Maka saya sampai awal kemarin saya selalu katakan, mestinya di Provinsi Jambi yang main peran dinamika politik Pilgub ini adalah PDIP sebagai pemenang suara terbanyak. Awal-awal saya katakan itu. Iya gitu loh. Iya, tapi ternyata baru belakangan baru jadi pemain gitu kan. Baru dia menjadi pemain, tapi itu bukan pemain utama. Nanti saya akan ungkapkan siapa sebenarnya pemain utama yang menentukan berapa pasang di Jambi ini. Nanti bisa kita masuk ke sana nanti. Gitu kan, bukan PDIP. PDIP analisa saya sampai detik bukan pemain utama untuk menentukan berapa pasang di sini. Kenapa? Dibaca dari dibaca dari fenomena dinamika politik, sinyal-sinyal politik yang berbaca hari ini. Nah ini, itu tanda. Nah oleh karena itu maka apakah tarik ulur ini ada hal yang penting? Saya kira begini, untuk PDIP itu kalau kita baca dari media, dari pernyataan-pernyataan, itu analisa saya tidak akan berubah. Hanya momennya saja yang akan dicari suatu simbol yang baik tepat, yang diingat. Sehingga itu memunculkan sesuatu, inilah wahnya PDIP. Nah, sementara kalau Partai Demokrat, memang saya menilai sampai hari ini mencoba untuk menjadi pemain, penentu.
Tapi belum tidak bisa menjadi penentu. Karena Demokrat juga udah bisa dibaca kemana alirnya sebenarnya. Nah, yang belum bisa dibaca, saya katakan tadi, kita akan ketemu, itu adalah PAN. PAN inilah nanti, kemalu analisa saya, kalau catatan misalnya pasangan yang sudah diusung oleh Berkarya ini tetap seperti yang semula, maka inilah PAN inilah sebagai penentu nantinya. Berapa pasang yang ada di Provinsi Jambi ini. Saya sebentar itu. Pertimbangan partai, Bang. Apa pertimbangan 3 partai ini terutama ya, abang coba analisa apa pertimbangan 3 partai ini? Karena tadi abang sebenarnya sudah menyebut misal PDIP sudah dominan ke A, kita sebut saja ke Fahrori, ke Cendra dan satu, Bang ya. Satu, ya. Kemudian Demokrat juga lebih dominan kemana, Bang? Kalau Demokrat ini, kita kan ini ada dinamika. Kalau dinamika Demokrat ini kan menjadi rebutan antara PU dengan FASA. Yang AJB adalah kadernya. Umar dan FASA ya? Iya, dengan kadernya, AJB dengan kadernya. Nah, kemudian muncul, kalau dalam dinamika politik, kalau ini benar bahwa muncul KTA dan sebagainya itu adalah menunjukkan bahwa ada arahnya ke PU. Kalau ini benar. Karena ini kan muncul ada arah ke Fahrori Umar. Kalau ini benar. Kenapa saya katakan kalau benar-benar? Karena banyak klaim bahwa ini belum betul KTA-nya, bahwa ini hoax dan sebagainya. Ya kan? Tetapi jangan salah. Kalau ini tidak benar, maka yang hari ini juga sudah muncul, kada salah beliau-beliaunya gitu ya, yang memasang Demokrat. Ya kan? Dalam konteksnya si PASA dan AJB. Artinya ini di sini ini kalau menurut saya PU ini dengan PASA ini pertarungan hidup mati. Karena PAN dalam posisi diam. Kalau PAN ini sudah jelas kemana, maka dia gampang. Karena PAN ini posisi belum clear, maka PASA dan PU ini hidup mati untuk memperebutkan Demokrat itu. Ibu, kita hitung saja misalnya. Demokrat, antara 2 kandidat ini mendapatkan Demokrat, artinya mendapatkan perahu untuk daftar di KPU. Iya, karena analisanya begini. Kalau kita lihat yang sekarang, PU itu, Saprial itu hanya didukung oleh Gerindra dan Hanura. Hitungannya itu baru 9. Jadi belum cukup. Ya, 7 tambah 2. Baru 9. Kemudian PASA itu hanya Nasdem dan P3. Ya, itu hanya dapat 5. Jauh sekali. Sementara PDIP sudah punya bacaan. Kita sudah bisa membaca PDIP ini. Karena sinyal sudah banyak. Agak kita hitung. PDIP anggap ginilah. Udahlah, PDIP clear. Nah, sehingga pada sisi lain, PAN ini belum ada clear. Makanya PAN ini termasuk cantik permainannya. Dominannya PAN kemana, Bang? Dominannya? Kalau menurut pandangan Abang? Saya lebih cenderung menilai PAN ini itu belum menentukan dominan. Karena analisanya begini. PAN akan menentukan arah setelah tahu Demokrat kemana. Oh gitu. Iya, karena analisa saya gini. Melihat manuver partai lain. Demokrat, karena PAN ini mau berperan sebagai penentu berapa pasang yang ikut pemilu di Jambi ini. Nah, analisa saya begitu. Kita hitung misalnya, kita ambil kalkulasi misalnya. Kalaulah Demokrat itu KPU atau Saprian, maka maju PU itu. Ya kan? Dengan catatan Berkarya tetap dengan Haris. Artinya Haris tetap maju. Kemudian sebaliknya, kalau Demokrat itu pergi ke AJB dan PASA, maka maju PASA. Artinya ini harga mati orang dua ini. Harga mati. Dengan catatan Berkarya tetap dengan Haris, kemudian PDIP tetap yang ada saat ini. Nah, oleh karena itu maka PAN yang akan menentukan nanti. Kita ambil misal Demokrat ke PU. Maka PAN yang akan tentukan apakah 3 pasang ataukah 4 pasang. Dia tinggal masuk karena suara PAN dengan Demokrat ini kan sama. Ya, dengan sama. Kita ambil dari kalkulasi misalnya. Begitu PU misalnya PAN mendapatkan Demokrat, maka masuk. PASA kan kosong ini, tinggal Demokrat mau ke PAN-nya mau kemana? Apakah mau majukan PASA atau dia mengorbankan PASA. Misalnya begitu. Sebaliknya, misalnya Demokrat adanya di PASA, maka dia mau juga PAN ini. Apakah dia mau mengorbankan PU dengan ikut yang lain?
atau dia justru memunculkan 4 pasang. Makanya saya katakan pemain pilkada hari ini adalah PAN. Analisa saya gitu. Pemegang kuncinya nanti ada di PAN gitu Bang ya? Ada di PAN. Karena termasuk yang cantik sepertinya dia main ini. Dia diam dulu, dia lihat di mana arahnya Demokrat dengan PDIP, baru dia akan menentukan. Karena kalau simbol-simbol yang dimunculkan PAN selama ini, misal mereka dominan ke Al-Haris sama Pak Abdullah Sani, itu menurut Abang sebagai manuver politik atau benar-benar serius? Kalau menurut analisa saya, PAN yang sudah memunculkan juga statement ingin-pinginnya bahwa Pilkada Jambi pasangannya adalah bukanlah seperti dia kan hobinya head to head katanya kan, ya, hobinya beradu kambing gitu kan. Nah, hobinya beradu kambing artinya PAN ini bukanlah suatu partai yang pinginnya pasangan banyak. Maka dia ambil kata filosofi. Kalau begitu bahwa sama dengannya PAN inilah yang punya peran untuk menentukan pasangan yang mana. Apakah ke Haris? Maka saya katakan PAN itu bisa masuk kemana-mana. Belum bisa juga. Belum 100% ke Haris. Saya berpikirnya belum 100%. Karena dia akan melihat dinamika antara Demokrat dan PDIP. Di mana dinamika Demokrat dan PDIP ini? Kalau dinamikanya sudah tahu pada posisi, maka dia menentukan. Karena mesti ada satu korban yang diambil. Dia milih. Tujuan PAN bermanuver seperti itu hanya sebatas bergaining partai atau mereka mengeset agar kader dia bisa masuk lagi? Gimana Bang? Ya, saya pikir politik itu kan semuanya punya strategi, punya keinginan dan punya tujuan. Ya. Nah, kalau analisa saya, kenapa PAN seperti itu? Tentunya dia ingin memunculkan bargaining politik yang tingkat tinggi. Bargaining politik itu kan ada 2, dalam proses pencalonan dan setelah terpilih. Jadi dia ingin menjadi pemain di situ. Siapapun yang menang, maka dia akan menyatakan bahwa kami terlibat dalam permainan itu. Kenapa begitu? Karena berkaitan dengan tentukan pasangan tadi. Nah, karena menentukan loh, kalau dia head to head akan tentukan salah satu pasti kalah. Kalau 3 pasangan akan muncul, siapa yang akan menang? Nah, ini munculkan 3 atau munculkan 4 itu tergantung nanti pada PAN itu. Jadi bargaining politik yang lebih kencang di sana. Ya. Oke Bang, posisi sekarang sebagian partai sudah melakukan rekomendasi dan sebagian lain juga belum, cuman ancang-ancang akan mengeluarkan dan ada simbol-simbol masing-masing ketua partai yang menunjukkan bahwa mereka dominan ke salah satu kandidat. Ya. Sebelum pendaftaran, itu mendaftarkan sekitar 1 bulan lagi nih Bang. Iya, iya. Nah, sebelum pendaftaran nanti, menurut Abang, ada tidak perubahan rekomendasi dukungan dari parpol atau perubahan dari pasangan? Karena eskalasinya kan masih berjalan terus ini sampai sekarang. Ya. Jadi kita bicara politik, kita tidak bisa mengukurnya adalah 1 tambah 1, 2. Itu selalu dinamika, itu selalu melakukan perubahan. Dan satu paradigma yang mesti kita pegang, kita ingat hari ini bahwa partai politik kita hari ini itu selalu berpikir bagaimana memenangkan pertarungan untuk gubernur. Kenapa saya katakan begitu? Seawal sudah saya katakan bahwa gubernur ini posisi dalam perpolitikan nasional, bahwa pemilu nanti di pilpres itu punya pengaruh karena gubernur adalah tangannya presiden yang ada di daerah. Oleh karena itu maka apakah ada pergantian-pergantian, baik itu pergantian wakil maupun pergantian pasangan menjelang hari H. Saya pikir itu besar kemungkinan. Masih bisa terjadi berarti Bang ya? Besar terjadi. Dan ini kalau misalnya, kalau seandainya partai itu betul-betul, nah ini sinyal hilang. Halo, Wang? Halo. Ayo, cek ya. Bang. Masuk? Nah, masuk ya. Okay. Jadi sekiranya misalnya, saya katakan begini, kenapa ini bisa punya pulang berganti? Ada 2 tolok ukur. Sampai hari ini di provinsi